Jadi kita harus tahu iman itu seperti apa, bagaimana. Toharoh, bersuci yang benar seperti apa, bagaimana. Sholat yang benar seperti apa, bagaimana. Kalau kita diberikan rizki, umroh, haji yang benar seperti apa lah. Kalau kita bermuamalah, kita pedagang, jual beli yang benar seperti apa. Kalau ini boleh apa tidak lah. Ini yang harus kita pelajari. Ini majelis kita khusus itu majelis ya ilmu agama yang pokok. Ya, ilmu agama yang dibutuhkan. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat tiada bermula. Kita dikumpulkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Di masa sekarang, bahkan di masa sebelum sekarang, itu banyak sekali orang kumpul-kumpul, senang-senang atau kumpul-kumpul dalam hal yang lain. Itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur ya ibu-ibu, kita dikumpulkan bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tapi dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh fiddin. Yang mana di salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang itu kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut, maka akan dimudahkan memahami ilmu agama. Dipahamkan tentang agama dengan pemahaman yang baik. Jadi kalau kita kok senang ngaji, senang dengan ilmu agama, kok kita diberikan gampang memahami permasalahan agama, itu adalah salah satu tanda bahwa kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan susah. Dia akan susah untuk ngaji. Jadi walaupun mungkin depan rumahnya nggak datang. Depan rumahnya nggak datang. Nah, tapi kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jauh, walaupun jalan kaki, walaupun mungkin kondisi fisiknya kurang fit dan seterusnya, dia akan menghadiri majelis tersebut. Kenapa? Karena dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih. Walaupun tempatnya tidak luas ya, masih belum bisa ngasih AC, sebatas kipas angin ya, mudah-mudahan berikutnya lebih baik. Insya Allah kita istiqomah ya. Mari kita semangatkan diri kita untuk mengikuti kajian ilmu agama. Akan saya sebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Yang maknanya adalah, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Ini makna dari ayat. Maksudnya adalah, jadi monggo Bu Sri, selamat datang, ahlan wa sahlan. Janganlah orang itu mengira, oh sudah hidup di dunia, monggo temriki, monggo sekitar. Ya, jadi janganlah orang itu mengira dia hidup itu cuman menghabiskan umur. Dari kecil kemudian berproses menjadi besar, ya. Kalau perempuan dinikahi oleh laki-laki, cari suami yang ganteng, kaya, kemudian foya-foya, seneng-seneng, belanja dan seterusnya, selesai. Game over. Enggak seperti itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia
itu tidak hanya untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, dengan hal-hal keduniawian yang jelas-jelas kita yakin dunia itu menuju kepada kepunahan. Kita tidak diciptakan di dunia ini hanya untuk menyibukkan diri mencari jabatan yang ingin menjulang, ya, enggak. Kita tidak diciptakan di dunia ini untuk sekedar beli pakaian yang mewah-mewah, makan yang enak-enak, membangun rumah yang megah dan seterusnya. Bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu sudah ngapain aja? Kamu diberikan umur sehat, kamu gunakan untuk apa? Kamu diberikan harta yang melimpah, sudah kamu manfaatkan untuk apa? Dan seterusnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus ingat bahwa kita diciptakan di dunia ini adalah untuk tujuan yang mulia. Tujuannya adalah supaya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali supaya diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Jadi kita manusia dibedakan dengan binatang. Kalau binatang, hewan, ya, diciptakan itu ada nyawanya. Manusia ada nyawanya, hewan juga ada nyawanya. Tapi bedanya adalah nanti kalau sudah hari kiamat, setelah ada hisab, ulama menyebutkan, kalau seandainya ada kambing begitu, di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tanduk. Kemudian nyundang. Ngerti nyundang ya panjenengan nggih? Ya, nyeruduk ya. Jadi kalau ada kambing atau binatang yang diciptakan punya tanduk, kemudian dia menyeruduk atau nyundang bahasa Jawanya, ya, menyeruduk binatang lain yang sejenis mungkin yang tidak punya tanduk, itu nanti akan ada pembalasannya di akhirat. Namun setelah itu binatang-binatang itu akan menjadi turap, menjadi tanah. Tapi kalau manusia nggak kayak gitu. Manusia nggak kayak gitu. Manusia ya sudah, destinasinya tujuannya cuma dua. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Oleh karenanya kita harus tahu, harus belajar apa saja yang menjadikan kita ini masuk surga, apa yang menjadikan kita ini dekat kepada surga, apa yang menjadikan kita ini jauh dari neraka dan seterusnya. Dan itu kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, nah ini disebutkan kepada kita orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Bagaimana caranya? Bukan dengan bikin benteng begitu. Nanti kalau ada malaikat maut misalnya nggak bisa masuk. Nggak bisa seperti itu. Malaikat itu kita dimanapun, ya kalau memang sudah waktunya, sudah tiba ajalnya pasti akan datang. Pernah dan sering saya ceritakan itu kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di masa beliau, malaikat maut itu menampakkan diri. Jadi kalau zaman dulu, zaman-zaman terdahulu, itu malaikat menampakkan diri. Ya, malaikat maut itu menampakkan diri. Suatu ketika turun itu malaikat maut mendatangi kediaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang duduk, sedang bercengkrama dengan sahabat-sahabat beliau. Datang malaikat maut, datang dengan wajah keheranan. Kemudian malaikat itu menatap dengan tajam
ke salah satu dari temannya Nabi Sulaiman. Bisa dibayangkan nggih, kalau kita sedang enak-enak ngaji begini, kemudian ada malaikat maut memandang ke salah satu kita. Bukan serem itu kan. Tapi sekarang nggak ditampakkan itu. Orang mati ya tiba-tiba mati begitu saja. Sujud tiba-tiba mati. Ya. Baca Al-Quran tiba-tiba mati. Ya, itu kalau pas gitu, alhamdulillah matinya baik. Tapi kalau yang lain ya naudzubillah, jangan sampai. Jadi malaikat maut datang memandangi ke salah satu teman Nabi Sulaiman dengan tajam. Nah, orang ini ketika ditatap dengan tatapan yang tajam oleh malaikat maut tersebut, dia takut. Kemudian minta kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini kok mandangin saya terus ya? Minta tolong panjenengan perintahkan kepada angin untuk memindahkan saya ke negeri yang jauh. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menguasai angin. Jadi angin itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, menguasai bangsa jin, kemudian bisa bahasa binatang, kemudian bisa bahasa tumbuhan. Nabi Sulaiman itu seperti itu. Jadi kalau ada tumbuhan itu ditanya, kamu manfaatnya apa? Kamu bermanfaat apa beracun? Ditanya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjawab dan dicatat untuk dijadikan catatan keilmuan begitu. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin untuk memindahkan orang ini ke negeri yang jauh. Dipindah kemana ibu-ibu? Dipindah ke India. Kemana? India. Dipindah ke India. Nah, akhirnya malaikat maut ini menyusul, tiba di sana, kemudian mencabut nyawa orang itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa wahai malaikat? Kenapa kok engkau seperti orang keheranan? Kurang lebih bahasanya seperti itu. Kemudian malaikat maut mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk mencabut nyawa orang ini. Ketika turun ke bumi lah kok ada di depannya panjenengan. Padahal perintahnya itu orang ini dicabut nyawanya itu di India. Nah, ternyata seperti tadi yang kita sebutkan, orang ini minta kepada Nabi Sulaiman untuk dibawa pergi angin. Lah akhirnya dibawa ke India, akhirnya orang itu mati di India, ya dicabut nyawanya di India seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya kematian, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, "Allimu auladakum al-khair. Allimu anfusakum wa auladakumul khair." Ajarkanlah atau belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah ilmu agama itu kepada keluarga kalian dan anak-anak kalian. Jadi itu cara kita menyelamatkan atau menjaga diri kita dari api neraka. Orang itu kalau sudah paham dengan ilmu agama, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana kufur, mana iman. Jadi itu adalah cara kita melindungi, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Belajar ilmu agama. Ilmu agama itu banyak. Ilmu agama banyak. Tapi kalau mau dibagi, ya, ilmu agama itu kalau mau dibagi, itu kurang lebih terbagi menjadi dua bagian. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Saya ulangi lagi, ilmu agama terbagi menjadi dua. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain
dan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu, tahu nggih ibu-ibu nggih, fardu itu wajib. Fardu wajib sama. Wajib berarti harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Kalau wajib ain atau fardu ain berarti ini harus dikerjakan oleh setiap orang, setiap individu. Seperti sholat, puasa, sholat 5 waktu ya, puasa bulan Ramadan. Ini masing-masing kita harus mengerjakan ini, tidak bisa diwakilkan. Makanya tidak benar kalau ada istilah titip sholat katanya. Nah ini kita orang yang sudah ngaji jangan menggunakan guyon yang seperti itu, nggak elegan. Kalau guyon monggo silahkan guyon, tapi jangan guyon dengan model seperti itu. Jadi sholat 5 waktu ini kewajiban setiap orang, setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Puasa bulan Ramadan juga seperti itu, kewajiban setiap orang, bukan kewajiban sebagian orang begitu, enggak. Beda halnya dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang Islam meninggal begitu, kalau sudah ada yang mengurus jenazahnya, menyolatinya, sudah. Kita kalau ketinggalan itu sudah, kewajiban kita sudah gugur. Nah, ini namanya kewajiban community, kewajiban yang dibebankan kepada sebagian kelompok. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi kalau ada orang Islam meninggal, ya, yang hidup di lingkungan tersebut, yang tahu kondisinya, itu wajib untuk mengurus jenazah tersebut, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Okay. Kalau sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengkafani, sudah ada yang menyolati, sudah ada yang menguburkan, maka seandainya kita tidak ikut berpartisipasi, kita tidak berdosa, karena sudah diwakili oleh yang mengerjakan tadi. Nah, itu namanya fardu kifayah. Lah ilmu agama itu hukum mempelajarinya itu ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kita ambil contoh misalnya membaca Al-Quran. Ini saya ulang ya, karena mungkin sebagian peserta para jamaah ada yang pernah dengar, ada yang belum. Kita biar rata saja. Membaca Al-Quran misalnya, yang fardu ain itu hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi panjenengan itu secara individual itu punya kewajiban untuk belajar bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Orang kalau Al-Fatihahnya tidak benar, sholatnya berarti tidak sah. Makanya dia harus belajar Al-Fatihah. Surat-surat pendek Ustadz, sunnah, nggak dibaca tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi belajar membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar itu hukumnya adalah fardu ain. Semua kita harus ngerti, harus paham. Makanya itu pelajari dulu, jangan kesusu, tergesa-gesa belajar surat Yasin, surat Al-Waqiah, apalagi khatam satu Quran, Al-Fatihahnya masih belepotan, murat-marit, tidak karu-karuan. Al-Fatihahnya selesaikan dulu. Nah, karena hukumnya fardu ain. Sedangkan yang lain mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat terakhir, surat apa ibu-ibu? Surat terakhir, surat An-Nas, itu hukumnya fardu kifayah. Berarti harus ada di lingkungan umat Islam itu yang mempelajari itu dan membaca itu dengan benar. Lah makanya ya kita mengupayakan, jangan mengandalkan orang lain, mengupayakan. Tetap kalau ada waktu disempatkan untuk belajar Al-Quran surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Nah, itu contoh ilmu agama yang fardu ain dan yang fardu kifayah. Lah, kajian kita ini Bu-ibu yang saya buka ini, kita akan fokus kepada perkara-perkara yang wajib dulu. Harus fokus kepada perkara yang wajib. Karena memang kita diperintahkan untuk mengerjakan itu, mendahulukan itu. Kalau orang misalnya punya utang dan dia sudah punya uang, apa yang dia dahulukan? Membayar hutang apa sedekah? Kenapa? Karena membayar hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Contoh lagi misalnya, sholat duha dengan sholat subuh, ya,
Mending sholat subuh ndak pakai duha apa ndak sholat subuh tapi duha? Sholat subuh. Lah ini prioritas, ngerti nggak panjenengan prioritas? Jadi mana yang harus didahulukan? Panjenengan misalnya dikasih uang belanja sama Pak Su, sama pacarnya panjenengan, ya, sama kekasih hatinya panjenengan, soulmate-nya jenengan, dikasih uang belanja, Bu, ini Bu belanja hari ini. Dikasih belanja misalnya sehari 100.000. Nih. Ini panjenengan belikan yang penting-penting dulu apa beli baju? Nah iya memang harus kayak gitulah. Urusan agama juga demikian. Cuman masalahnya sekarang ini banyak zaman kacau balau. Orang itu tidak mendahulukan yang urgent, yang penting-penting. Kalau orang misalnya kecelakaan, ada orang kecelakaan, dia dibawa ke mana? Rumah sakit, ya rumah sakit. Masa ke restoran? Enggak, rumah sakit. Kemana? Ke UGD, IGD, unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Ini yang penangannya segera ini. Dokter yang menangani itu yang diperiksa itu apa dulu? Yang penting-penting dulu kan. Otaknya masih berfungsi apa enggak? Hatinya, jantungnya berfungsi apa enggak? Kalau giginya tanggal dibiarin. Ya, atau kukunya cowel misalnya, kuku tumbuh lagi nanti. Tapi dia akan memeriksa bagian-bagian yang vital terlebih dahulu, yang penting terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau ini nggak terselamatkan akan meninggal. Ada orang misalnya dia jatuh ke sungai, nggak bisa berenang. Apa yang harus kita kerjakan? Nolong dong, menolong kan? Nolongnya bagaimana? Nih, saya kasih uang segepok begitu, enggak kan? Nih, saya kasih emas 1 kilo, enggak, tambah kelelep dia. Tapi bagaimana ya kalau kita bisa berenang ya kita berenang, kita bawa ke pinggiran, atau kalau nggak gitu kita ambil bala bantuan, kita panggil orang-orang yang bisa berenang, atau kita melempar pelampung misalnya. Jadi kita melakukan tindakan yang paling penting. Begitu juga dalam urusan agama, perbuatan-perbuatan kebaikan itu banyak sekali. Majelis-majelis itu banyak sekali. Majelis zikir, majelis khotmil Quran, majelis sholawat dan seterusnya. Itu ya ala ro'si wal ain. Orang Arab kalau bilang ala ro'si wal ain ini kayak penghargaan yang luar biasa. Kita apresiasi sesuatu yang bagus. Tetapi ibu-ibu, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu majelis ilmu. Majelis apa? Ilmu. Majelis taklim. Orang yang di situ menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau seandainya di situ dijelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran, dia jadi tahu mana bacaan yang benar dan mana yang tidak benar. Kadang semangat begitu ngaji Al-Quran, khutmil Quran. Nah, cuman nggak diimbangi dengan usaha-usaha untuk tahsin atau mentaskhihkan bacaan. Nah, ini kan sayang begini kan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang membaca Al-Quran. Tetapi ada syaratnya. Ndak asbun. Apa asbun ibu-ibu? Asal bunyi, enggak asmun. Apa asmun? Asal muni enggak. Tapi ada ketentuannya. Baca yang benar, sedikit benar berpahala. Daripada baca banyak tapi enggak benar. Ya. Baca sholawat juga seperti itu, ada ketentuannya. Baca zikir juga seperti itu. Orang kalau misalnya baca sholawat itu kan isinya pujian, doa dan seterusnya. Nah ternyata yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, ain hamzah dipukul rata, hak dengan hak nggak ada bedanya. Nah ini terkadang maknanya berubah, jelas berubah. Nah terkadang itu yang asalnya pujian bukannya jadi pujian malah jadi cacian. Lah ini kan pakai bahasa Arab itu kan. Lah makanya ini kita harus belajar ibu-ibu. Lah sekali lagi ya ini saya jelaskan ke panjenengan, tujuannya adalah bahwa majelis yang kita adakan ini majelis penting. Jadi harapan saya adalah kita istiqomah, konsisten. Jadi tidak hanya hari ini saja, tapi kita rutinkan ya setiap minggu ibu-ibu. Setiap hari Selasa. Setiap pekan maksudnya, setiap hari Selasa, nggak lama, biar rohani kita ini punya asupan gizi yang cukup. Orang kalau
makan kekurangan atau telat makan itu biasanya sakit kan ya. Apalagi kalau jasad seperti itu, apalagi rohani, makanya sumpek gitu, duwe akeh ya sumpek aja ya kan. Kurang apa ini, kurang syukur karena nggak ngaji, nggak ada asupan gizi rohaninya begitu. Nah, saya kasih pendekatan yang lain juga. Nah, ketika kita ngaji, kita cari ada ketentuannya ini, ibu-ibu. Ngaji itu bukan hanya sekedar ngaji, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Lah ini yang kita butuhkan. Ini yang hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim." Jadi belajar menuntut ilmu agama yang kayak gimana? Ilmu agama yang fardu ain ya, itu hukumnya wajib. Tata cara bersuci yang benar, wudhu yang benar seperti apa, mandi wajib yang benar bagaimana, sholat, puasa, nanti kita berurut ya, terutama masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan. Kita kalau bahas masalah keimanan ini perbedaan mendasar kita dengan orang yang non muslim. Apa sih bedanya kita dengan orang yang non muslim alias orang kafir? Kan kepercayaan kita. Kalau berbuat baik mungkin ada orang-orang di luar sana, orang non muslim yang berbuat baik, bahkan menurut pandangan manusia lebih baik daripada sebagian orang Islam kan. Nah, bedanya kita apa? Bedanya adalah kita meyakini keimanan yang mana keimanan tersebut kalau kita pegang teguh sampai meninggal dunia, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah iman itu bagaimana? Seperti apa? Lah ini yang perlu kita jelaskan. Jadi kita harus tahu iman itu seperti apa, bagaimana. Toharoh, bersuci yang benar seperti apa, bagaimana. Sholat yang benar seperti apa, bagaimana. Kalau kita diberikan rizki, umroh, haji yang benar seperti apa lah. Kalau kita bermuamalah, kita pedagang, jual beli yang benar seperti apa. Kalau ini boleh apa tidak lah, ini yang harus kita pelajari. Ini majelis kita khusus itu majelis ya ilmu agama yang pokok. Ya, ilmu agama yang dibutuhkan. Pertama akidah, masalah keimanan, di flyer kan saya tulis kayak gitu. Kemudian fikih, kemudian masalah akhlak atau etika. Jadi ada kewajiban-kewajiban hati, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh hasud. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini. Kewajiban hati kita ini harus apa? Tawakal, sabar, syukur. Lah ini akan kita bahas. Itu semuanya hukumnya adalah wajib untuk kita pelajari. Jadi ibu-ibu ya, itu adalah yang akan kita lakukan di majelis kita yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Saya tutup dengan sedikit pembahasan mengenai masalah keimanan, karena itu yang paling penting. Dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal kebaikan, amal ketaatan yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada zakat, lebih utama daripada yang lain. Kenapa? Karena iman inilah orang kalau mempunyai keimanan tersebut, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah zakat, walaupun dia ini sering maksiat, walaupun pernah atau bahkan sering zina, ya. Kalau mati dalam kondisi beriman, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya pasti akan masuk surga. Ini saya menjelaskan hukum ya, bukan berarti motivasinya dengan katanya Ustadz yang penting beriman ya sudahlah. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau orang itu punya iman yang benar, meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh dengan makhluknya, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, ya. Allah adalah yang menciptakan segala-galanya, ya. Keyakinannya seperti itu, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang beliau sampaikan benar adanya, ya. Terkait halal haram, terkait berita yang terjadi di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau Rasul mengatakan seperti itu ya berarti memang benar seperti itu ya. Beliau menyampaikan tentang hal-hal terkait permasalahan akhirat ya.
kita meyakini apa yang beliau katakan benar, itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau orang punya keyakinan seperti itu, mati dalam kondisi seperti itu, maka pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keutamaan iman dibandingkan dengan yang lain. Afdhalul a'mal imanun billahi wa rasuli. Jadi amal ibadah yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Dan itu saya bagikan tadi beberapa catatan lagu ya untuk kita hafalkan, kita baca setelah burda, kita nanti baca itu. Nah, kalau orang punya iman yang benar, dia insya Allah akan masuk surga. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ini punya kerabat. Kerabatnya ini semasa hidupnya ini sering berbuat baik kepada tamu. Jadi suka menjamu tamu, suka bantu-bantu dan seterusnya. Tapi dia mati dalam kondisi tidak beriman. Ditanyakan kepada Rasulullah, Sayyidah Aisyah bertanya, Kanjeng Nabi, ini kerabat saya ini bermanfaat nggak amal solehnya ini, amal baiknya ini? Rasulullah mengatakan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia mati dalam kondisi tidak beriman. Mati dalam kondisi tidak beriman. Oleh karenanya mari para jamaah ya, kita mengkaji masalah keimanan lebih dalam. Biar kita ini tidak sampai salah keyakinan. Beberapa orang itu yang penampilannya Islam, di KTP-nya Islam, tetapi ternyata keyakinannya bertolak belakang dari keyakinan Islam. Lah orang yang seperti ini ya tidak ada gunanya. Mungkin dia hafal Quran, mungkin dia suaranya bagus dan seterusnya, tapi ternyata akidahnya keliru. Meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Lah ini harus hati-hati ini. Meyakini Allah itu di atas. Enggak, Allah itu ada tanpa tempat ya. Karena Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Nah, insya Allah ini akan kita bahas dan nanti ada kurikulumnya. Nanti saya share PDF-nya ke jenengan. Kalau ada yang mau fisiknya nanti kita bagi insya Allah. Jadi itu ya para jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi memang saya batasi ini kajiannya ini sekitar 40 menitan. Selebihnya nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo silahkan kalau seandainya ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, bisa seputar yang sudah saya sampaikan ataupun hal-hal yang panjenengan problematika yang sedang panjenengan hadapi, monggo silahkan. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu.